Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semuanya berkumpul di sini di kelas A, anak-anak juga Bapak Ibu wali murid, bapaknya ndak hadir nggih. Acaranya adalah sosialisasi program pemilahan sampah. Nanti akan dipandu oleh narasumber kita. Beliau adalah Pak Juli. Bu Yati lek nimbali biasanya Mbah Juli gitu Cah. Karena teman dari kecil. Mbah Juli, Pak Juli ini nanti akan membantu anak-anak semuanya dalam memilah sampah. Nggih? Sudah siap mengikuti kegiatannya? Oke, sebelumnya kita ucapkan Sugeng Rawuh, Mbah Juli, Ugi, Bu Zaro sebagai pengawas kita, anak-anak yang akan mendampingi kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini menjadi sebuah kegiatan yang berkesan, bermakna, dan menghasilkan sesuatu yang tak terlupakan. Juga akan menambah ilmu anak-anak semua, terutama dalam bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah. Jadi nanti anak-anak bisa tahu, oh ternyata sampah itu berguna. Bekas jajan anak-anak kan banyak ya, yang biasanya dibuang di tempat sampah. Insya Allah setelah hari ini nanti kita akan memanfaatkannya menjadi sebuah benda yang indah, yang bermanfaat untuk anak-anak semua. Setuju? Setuju. Oke, nah sebelumnya kita sambut dulu Bapak Juli juga Bu Zaro dengan tepuk alamat sekolah. Terima kasih sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kepada yang kami hormati tim narasumber dari sosialisasi pemilahan sampah, kepada yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta Ibu Guru TK Pembelda, yang kami hormati pula ibu-ibu wali murid putra putri dari TK Pembelda dan adik-adikku yang aku sayangi. Marilah pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala limpahan rahmatnya kita diberikan kenikmatan, nikmat Islam, iman, nikmat kesehatan, yang mana kesehatan ini adalah yang diharapkan setiap kita semua ya, setiap orang, diharapkan oleh anak-anak, dan nikmat waktu luang sehingga pada hari ini nanti kita dapat bersilaturahim dalam acara untuk mengikuti sosialisasi pemilahan sampah nggih. Dan yang kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan kita haturkan kepada junjung Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, dan kita harapkan syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Bapak tim narasumber beserta Ibu guru, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru beserta wali murid yang saya hormati dan adik-adik yang saya cintai, memang untuk sampah itu kadang-kadang kita tidak peduli nggih dengan sampah. Mandak sampah ini. Mungkin seperti itu nggih. Saya sendiri kadang-kadang seperti itu nggih. Namun ini adalah dengan adanya sosialisasi ini, mudah-mudahan kita nanti akan tahu manfaatnya nggih untuk diri kita, untuk lingkungan dan untuk masyarakat. Jadi anak-anak nanti
yang namanya pintar itu tidak harus membaca dan menulis saja, nggih. Harus pintar juga membuat keterampilan yang mana nanti anak-anak kalau mau praktek ini akan tersimpan di memorinya. Nah, berbeda ya dengan hanya menulis, membaca dan menulis itu kadang-kadang malah sulit untuk tersimpan di memori, nggih. Nanti kalau kita mempraktekkan yang mana hasilnya nanti kalau kita sudah tahu hasilnya akan kita merasa senang dan akan tersimpan di memori. Jadi anak yang pintar, anak yang hebat itu tidak hanya harus bisa membaca dan menulis, tapi pintar dalam memanfaatkan segala sesuatu yang bisa menghasilkan yang terbaiknya. Mungkin itu saja dari Bu Jaroh ya. Kalau ada khilafnya Bu Jaroh menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Jaroh dari pengawas juga, pada Ibu Yati selaku kepala sekolah, juga kepada ibu-ibu guru, serta wali murid, serta adik-adik atau anak-anakku tercinta. Anak-anak sudah kenal dengan Bapak? Sudah kenal belum? Belum. Di rumah nggak punya TV? Oh, nggak punya? Mau TV? Nanti minta sama ibunya ya, suruh belikan TV yang besar sekali. Oke, anak-anak. Nama saya Juli Kuswanto, Sarjana Hukum. Di sini saya selaku Direktur Bank Sampah Sapu Jagat Ringin Agung Magetan. Sudah pernah ke Magetan? Mana? Sarangan? Oh iya, hafal tuh kalau Sarangan. Oke, langsung aja ya. Di sini nanti biasanya anak-anak kalau jajan di kantin, sampahnya pasti dibuang. Tapi setelah ini nanti sampah-sampah bekas jajan nanti dimasukkan ke dalam botol. Diguntingi kecil-kecil dulu. Dimasukkan ke dalam botol aqua. Nah, tujuannya apa? Ini adalah dibuat namanya ekobrik. Ekobrik. Sudah paham? Apa itu ekobrik? Ekobrik bukan tempat sampah. Memang benar ini tempat sampah ya. Tapi kalau ekobrik itu namanya proses pengurangan sampah. Jadi sampah-sampah itu dikurangi biar tidak mencemari lingkungan. Biasanya adik-adik suka buang sampah sembarangan di selokan. Betul? Nah, mulai sekarang jangan sampai membuang sampah di selokan. Sampah plastiknya nanti mulai di rumah, ya dari awal di rumah ataupun di lingkungan sekolah, sampahnya dikumpulkan, diguntingi kecil-kecil, masukkan dalam botol ini, ya. Nah, ke depannya adik-adik nanti kita ajari membuat kursi. Nah, itu ada sebuah kursi kayak gitu. Ini dalamnya juga sampah. Tapi kalau sudah berbentuk seperti ini, harganya sudah berbeda. Sampai 150 sampai 200. Nah, ini sudah kita kirim ke Surabaya, Lamongan, Gresik dan sebagainya. Bahkan ke Kalimantan pun sudah. Dan nanti kalau di sini bisa, adik-adik nanti belajar. Kalau di rumah ada kain perca atau kain atau baju-baju yang sudah tidak terpakai, jangan dibuang. Sama, diguntingi, masukkan ke dalam botol. Bisa? Nanti ibu-ibunya atau bapak ibunya di rumah diingatkan ya. Bapak, ibu, ayah, bunda, jangan buang sampah. Sampahnya diguntingi, dimasukkan ke dalam botol. Nanti dibuat kursi botik. Kursi botik. Kursi apa itu botik? Udah ada yang tahu? Ada dua.
Kursi botik adalah botol cantik. Nah, botol plastik. Nah, tujuannya seperti itu. Ini adalah proses pengurangan sampahnya. Nanti kalau sudah bisa ke depan, adik-adik bawa botol kayak gini, terus sampah-sampahnya dimasukkan ini, nanti dibuat tulisan akan berbentuknya hati. I love you. Nanti hasilnya dari ini, tidak usah kita beli tulisan yang mahal. Nanti dijejer-jejer gitu, nanti bisa berbentuk tulisan hati. Untuk pagar-pagar sekolah tidak usah beli bahan bangunan. Ini aja nanti ditata rapi agar menjadi sebuah hiasan untuk sekolah. Oke. Nah, ini Bu Guru belum menyediakan sampahnya nanti. Lupa mungkin ya. Ya. Ada? Coba enggak bawa sini Bu. Tolong Bu. Oke, bentar adik-adik. Siapa yang pada nyanyi? Nah, enggak apa-apa. Nah, ini adik-adik ya, ini contohnya aja. Nah, ini hanya contoh. Plastik kayak gini ibu-ibu, mungkin di rumah banyak ya? Banyak apa sangat banyak? Nah, sebenarnya kayak gini, ini pun laku dijual ibu. Nah, jenengan belum tahu toh, karena belum ketemu saya. Plastik-plastik ini dikumpulkan. Ini yang warnanya putih dijadikan satu dengan warna putih. Yang warnanya merah dengan ini dijadikan satu nih. Ini sudah laku dijual ibu. Kalau di bank sampah itu laku. Beda dengan pengepul rosok nanti berbeda lagi. Tapi ada. Pengepul rosok itu nanti bekerja sama dengan bank sampah, proses pengurangan sampahnya. Jadi sampah-sampah ini dikumpulkan bisa laku dijual. Terus ini sampah-sampah kertas kayak gini. Mungkin bungkus tempe pernah Bu? Adik-adik tahu bungkus tempe? Tidak tahu. Pernah makan tempe? Nah, berarti tahu bungkusnya dong. Kayak gini, mungkin bungkus tempe dan sebagainya. Kalau di rumah, jangan langsung dibuang, dikumpulkan. Nanti bisa ditabungkan ke bank sampah sekolah sini. Nah, ini nanti ke depannya juga bisa disedekahkan ke sekolah sampah-sampahnya. Nanti untuk kegiatan siswa-siswinya di sini. Oh, bayarnya pakai sampah untuk kegiatan membuat kayak gini. Nah, tidak apa-apa. Nanti ini nanti juga laku untuk dijual. Koran, sandal, sepatu panjenengan yang tidak terpakai itu juga laku. Walaupun nggak seberapa, tapi setidaknya jenengan sudah proses pengurangan sampah dari lingkungan rumah tangga. Oke. Nah, kalau sampah daun dan sebagainya kayak gini sudah dinamakan sampah organik. Sampah organik itu sampah yang bisa terurai oleh tanah. Jadi, ini sebenarnya bukan menjadi suatu permasalahan, tapi bisa dimanfaatkan untuk pupuk kompos dan sebagainya kalau kita mau mengelola dengan baik. Tapi kalau tidak mungkin ditaruh halaman belakang sudah langsung masukkan tanah sudah bisa terurai. Berbeda dengan plastik kayak gini. Ini butuh waktu 5 tahun sampai 10 tahun lebih. Bahkan plastik sarimi itu butuh waktu sampai 80 tahun untuk bisa terurai oleh tanah. Kenapa? Ini bahannya sudah berbau bahan kimia. Jadi bukan proses dari alam lagi. Makanya banyak sekali kita jumpai banjir bandang. Nah, gitu. Banyak sekali musibah-musibah banjir dan sebagainya. Itu kenapa? Air yang dari atas tidak bisa masuk ke tanah karena terganggu adanya sampah-sampah yang ada di dalam tanah. Jadi kembali lagi. Itulah, makanya nanti setelah ini jangan sekali-sekali membuang sampah ke selokan ataupun sungai. Paham adik-adik? Nanti berjanji ya, mulai sekarang nanti jangan buang sampah ke selokan ataupun sungai. Sampahnya diapain? Dikumpulkan, ditabung, atau nanti dibuat eco brick.
Apa adik-adik? Ya, ekobrik. Nah, terus kayak gini. Mungkin di rumah banyak bungkus kopi. Jenengan mungkin sembarangan, alah bungkus kopi kan. Tapi di tangan kita menjadi sebuah tas. Ini bisa tempat tisu. Kalau ibu-ibu pengen ke depan minta pelatihan enggak apa-apa, nanti kita. Ya. Cara membuat. Lah nanti kalau sudah bisa membuat kayak gini Pak, semua ada ibu-ibu wali murid tanya, proses pemasarannya gimana? Izin apa mboten? Jangan khawatir. Kalau jenengan sudah bisa membuat tempat ini, telepon saya. Nanti akan saya ambil. Nah, tapi jenengan harus pelatihan dulu. Kalau nggak pelatihan nggak mungkin bisa. Jadi jangan siapa yang berdagang itu pasti banyak. Syaratnya bungkus kopi, guntingnya tidak boleh miring, harus lurus. Biar bisa dimanfaatkan untuk tempat tisu atau tas. Ya. Nah, kalau biasanya tempat kotak guring ini itu nggak boleh, harus lurus. Nah, nanti bisa dimanfaatkan. Ya. Sama. Nah, terus ada sampah yang namanya aluminium foil. Itu ya sama gini, ini namanya sampah yang aluminium foil tadi. Atau sampah sekarang banyak styrofoam ya. Kita banyak styrofoam itu sangat sulit untuk terurai oleh alam. Sebenarnya dari segi medis itu banyak partikel-partikel kecil yang akan mengganggu kesehatan kita juga. Tapi karena namanya kita perkembangan teknologi, kita tidak bisa memungkiri akan adanya sebuah produk-produk yang berbau kayak gitu. Ya, ibu-ibu dulu pernah mendengar nggih bahwa nenek moyang kita pernah mengajarkan kalau masak mengapa menggunakan kukusan. Nate ngalami mboten? Adik-adik belum tahu ya kukusan. Belum? Nah, kenapa orang tua atau nenek moyang kita dulu mengajarkan memasak itu harus menggunakan kukusan? Jadi beras dimasukkan kukusan dulu, baru dimasak. Tujuannya apa? Kukusan itu menyerap toksin atau racun yang ada dalam pupuk. Dalam beras itu, kan yang dihasilkan dari padi itu menggunakan pupuk urea, TSP, dan sebagainya. Nah, kukusan itulah fungsinya menyerap racun-racun zat-zat kimia itu. Makanya dikatakan kalau dulu orang tua kita ibaratnya bukan menghendaki kuasa Allah ya, rata-rata umurnya panjang. Karena apa? Sehat. Ye? Yo, hampir 80, 100 pun masih kelihatan kuat macul dan sebagainya. Apa? Karena sehat. Toksin-toksin racun-racun tadi sudah terserap oleh kukusan. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, kita maunya instan. Pakai Magicom, Magijet dan sebagainya. Padahal ada aliran listriknya. Itu ada zat kimianya juga. Yang akan sedikit mengganggu kesehatan kita. Tapi ya itulah perkembangan zaman, kita tidak bisa memungkirinya. Oke, adik-adik sudah paham? Nah, nanti bisa dibawa dari sampahnya apa yang di rumah. Yang penting sampah kering. Jangan sampah bekas pentol. Ya, berarti suka maam pentol ya? Suka. Nah, kardus-kardus di rumah dibawa, nanti bisa untuk kegiatan membuat kursi kayak gini. Nah, sudah paham? Yo, sampai Bu Yati ini ya. Yang terpenting kertas disendirikan, plastik sendirikan, botol minuman bisa juga dibawa nanti untuk kegiatan ekobrik. Nah, semuanya pokoknya harus sendirikan ya. Sampahnya jenisnya kayak gini, kardus dimurni kardus, plastik dimurni plastik, kertas dikasihkan murni kertas. Jadi biar sendiri-sendiri. Itu biasanya kalau sudah bisa memilah sampahnya dari rumah atau dari sekolah, harganya juga akan sendiri-sendiri. Berbeda kalau sampah ini sampean campur kayak gini. Ada botol, ada kertas, ada ini namanya sudah sampah campur. Nah, terus kalau di bank sampah, ini juga akan berbeda. Jadi ini dikumpul.
tutupnya ini harus dilepas. Labelnya ini juga harus dilepas. Itu namanya baru botol bersih. Harganya juga berbeda. Nah, berbeda kalau cuma botol tok gini, masih ada labelnya, masih ada tutupnya. Ini nanti juga harganya juga akan murah. Nah, terus kalau gelas aqua atau gelas air mineral ya, entah itu mereknya Aqua, Club atau dan sebagainya, itu lingkaran yang paling atas itu nanti digunting. Ya, tinggal yang bawahnya itu harganya sudah berbeda lagi. Itu sekilo sampai 3.000. Nah, kalau bibir atasnya nanti yang bentuk lingkaran itu bisa dibuat tas. Jadi jangan dibuang, dibuat tas. Nanti pemberdayaan ekonomi kreatif berbahan baku sampah. Saya yakin di Ngawi belum ada. Nanti kapan-kapan kalau udah bisa kita aja. Oke, udah paham adik-adik? Ke depan mau ya? Mau apa? Nih. Mau mengumpulkan sampah. Jadi bukan mau makan. Iya, jamnya makan. Oh, jamnya makan. Wah, ya istirahat ya? Oh, tenan. Lapar. Tadi belum sarapan. Bawa bekal dah? Enggak. Minta sama ibu no. Oh, enggak bawa ibu Duh, masa. Oke, udah ya. Ini tadi sudah paham. Sampah ini dikumpulkan sama kresek-kreseknya. Sampah putih yang plastiknya putih. Ditaruh sama sampah yang warna putih dan sebagainya, kertas dan sebagainya. Nanti kalau ada kaleng-kaleng juga bisa. Kaleng nanti bisa dibuat meja juga. Nanti kalau ada proyek tapi nanti tidak bawa ya. Tidak ada. Oke. Adik-adik ke depan nanti buat ekobrik kayak gini ya. Sanggup? Bisa? Semangat? Alhamdulillah. Nah, kalau sudah nanti ada celengan kayak gini juga. Nah, kita ajari. Ke depan nanti karton gulungan banner. Di sini nanti akan dihias foto ibu guru dengan adik-adik semua. Nanti tempel blok jadi sebuah celengan. Tapi yang membuat adik-adik. Nanti kita ajari. Mau? Ya, nanti dikasih nama. Namamu siapa? Nama kamu siapa? Salsa lah sini. Ditulis sendiri namanya. Salsa. Bisa dibawa pulang. Oke. Tapi lapor dulu sama bu guru. Nanti sama ibunya. Nah, soalnya ini kan butuh bahan. Nanti membuat celengan cinta. Oh iya, nanti ini namanya celengan cinta. TK apa sini? Oke? Wis tak ono sampai. Wis. Oke, sudah paham ibu-ibu yang di belakang? Kerso nggih nabung sampahnya? Ya, nanti kalau memang mau di sini harus berdiri bank sampah dulu. Bank sampah nanti tetap pembinanya dari ibu kepala sekolah, mungkin anggotanya bisa dimasukkan ibu-ibu guru, sekretaris bendara atau nanti ibu-ibu wali muridnya juga masuk dalam struktur organisasi. Tidak apa-apa. Jadi nanti kelola bareng-bareng sampah ini mau dijadikan apa, prosesnya bagaimana, terus administrasinya gimana, nanti kapan-kapan saya ajari lagi. Untuk pada kesempatan hari ini saya hanya mensosialisasikan saja tentang pemilahan sampah. Jadi jenengan sudah paham, oh sepatu sendal sendirikan, kaleng disendirikan, botol disendirikan, kertas disendirikan, kardus disendirikan, plastik yang putih tadi disendirikan. Sudah, dan ini sudah terpilah secara garis besarnya belum. Tapi soalnya nanti akan tetap akan ada pemilahan lagi.
Kalau cuma bikin ekobrik ini enggak usah dilepas. Tapi kalau nantinya ke depannya mau dijual, tutupnya harus dilepas, labelnya harus dilepas. Oke? Oke, sekian dari saya. Kalau gitu, adik-adik tambah lagi enggak? Enggak. Sudah mau makan? Oke, ini jadwalnya makan ya? No. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. 1, 2, 3. Terima kasih.